Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Meskipun kita di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita mengangkat pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menopang hidupku. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, mari kita angkat pujian dari Kidung Pujian nomor 352, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kau
Mari kita bersatu teduh sejenak, kita mulai. Selesai. Sebelum kita masuk dalam doa votum yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercela. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang boleh kami alami 1 minggu yang lalu hingga sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana adanya, kembali boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai kepada selesainya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah
Saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama kita mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami menaikkan pujian dan ucapan syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan. 1 minggu lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melaluinya dan kami boleh melaksanakannya hanya oleh karena tuntunan daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan telah karuniakan. Dan Tuhan kiranya memberkati terus, sehingga mereka selalu merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau datang berdoa kepadamu untuk persekutuan kami Gereja Kibait Jemaat Batubara Angkatan Laut. Mari Tuhan kiranya terus mempersekutukan kami, mempersatukan kami untuk tetap setia di dalam mengiring, melayani, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga persekutuan kami terus maju Tuhan, dan biarlah melalui persekutuan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kuatkan iman dan percayanya untuk tetap setia beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan kiranya kuatkan iman dan percaya mereka untuk tetap setia beriman dan percaya kepada Tuhan. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di luar kota Makassar, oleh karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga yang sementara menuntut ilmu pendidikan. Kami berdoa kepadamu Tuhan menyertai dan melindungi mereka, supaya semua yang dilakukan dapat boleh berjalan dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan Tuhan pekerjaan bagi mereka, sehingga ya Tuhan mereka memperolehnya, dan mereka dari dalamnya menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka masing-masing. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, bahkan pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga mereka Tuhan boleh menuntut ilmu dengan baik, untuk mereka boleh mencapai harapan-harapan mereka ke depan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan,
mendoakan situasi negara kami saat ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan untuk masalah yang dihadapi oleh negara kami, secara khusus tentang wabah COVID-19. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kerinduan hati kami, Tuhan kiranya segera melenyapkan penyakit atau wabah ini, sehingga ya Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh kembali leluasa beribadah di rumah ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu untuk sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan memberkati, sehingga melalui lembaga ini Tuhan dapat dipakai untuk membentuk setiap anak-anak Tuhan, mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk keluar sebagai penginjil-penginjil-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pemerintah bangsa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan, memberkati pemerintah kami, berikan kuasa kemampuan sehingga boleh memerintah negara kami seturut dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Sebagai tanda kesiapan hati kita mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang pujian kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
semuanya dipersilakan. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadirat-Mu Bapa kami datang memohon pertolongan-Mu. Urapan kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada saat firman-Mu ini disampaikan, mengambil bahagian di dalam kehidupan kami bersama. Pakai hamba-Mu untuk mencari saluran berkat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan maksud dan kehendak Allah. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam hidup kita bersama. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin atas firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan oleh kuasa dan pertolongan Tuhan kita dimampukan melakukannya di dalam hidup ini. Mengambil bagian dalam pelayanan kasih, itu tema yang menjadi perenungan kita saat ini. Mengambil bagian dalam pelayanan kasih, itu terdapat di ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kendati telah menjadi orang Kristen, ada kalanya penderitaan, kesulitan, dan kekurangan Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu merupakan ujian iman bagi setiap kita yang disebut sebagai orang percaya. Dalam kehidupan Rasul Paulus punya pengalaman yang luar biasa tentang tantangan yang dia hadapi, seperti apa yang dia nyatakan. Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Filipi pasal 2, pasal 4 ayat 12. Namun suatu yang mengejutkan kepada kita jemaat kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia dalam tindakan mereka, sikap yang mereka nyatakan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam Kristus, bahwa orang-orang Kristen di Makedonia ini, Paulus menyampaikan dan Paulus bersaksi, "Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia." 2 Korintus 11 ayat 9. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini sungguh menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang Kristen di Makedonia. Apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia adalah bukti dari buah pertobatan mereka. Buah pertobatan berjalan serasi dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Dalam hal ini pertobatan bukan hanya menyangkut perilaku moral, juga tampak dalam hubungan-hubungan sosial dan kehadiran kita di tengah kelompok orang yang hidup bersama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya dalam teks bacaan firman Tuhan, Paulus menyampaikan tentang motif dari jemaat Tuhan di Makedonia, sehingga mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus di Yerusalem pada waktu itu. Apakah yang mendasari sehingga motif dari jemaat Makedonia menjadi bukti bahwa mereka turut mengambil bagian dalam pelayanan kasih sebagai buah pertobatan mereka?
Yang pertama, di ayat 1 atau ayat pertama, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yang menjadi dasar pertama, maka jemaat Makedonia mengambil bahagian dalam pelayanan kasih untuk orang-orang kudus di Yerusalem adalah karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Dalam perjanjian baru, kata kasih karunia atau anugerah itu dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi manusia. Kasih karunia dalam bahasa aslinya charis adalah kata benda yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata ken dari bahasa Ibrani yang secara umum berarti pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, dan karunia. Surat-surat Paulus menjelaskan perkataan kasih karunia mempunyai tempat utama dan merupakan pokok dari ajaran Paulus, bahwa setiap langkah dalam proses kehidupan Kristen itu tergantung pada kasih karunia Allah mengenai panggilan Allah, pemilihan Allah, pertobatan, dan iman yang dianugerahkan Allah kepada orang yang percaya. Tapi ia tidak mengabaikan tanggung jawab manusia. Paulus menyampaikan dan menekankan pula bahwa ia tidak mengabaikan tanggung jawab manusia, karena ketaatan adalah sikap moral. Kasih karunia atau anugerah Allah itu yang telah diterima oleh jemaat Makedonia sungguh menjadi kenyataan, dan itu terbentuk dan menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus, penebus yang dijanjikan Allah. Karena itu di ayat 9 Paulus menyinggung atau membicarakan suatu bagian penting dari hakikat dan sifat Kristus, ialah memberi secara berkorban. Karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang Bapak, Ibu, dan saya mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Allah menginginkan sikap yang sama di kalangan orang percaya sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita bersama. Demikian yang dari dalam kehidupan orang-orang Kristen yang telah nyata di jemaat Makedonia, itu juga seharusnya terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Allah. Jadi yang dilakukan jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia, beberapa para penafsir menyebut bahwa yang termasuk di dalam jemaat Makedonia, yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Umat Kristen atau orang percaya perlu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan. Sikap Kristiani tentu adalah wujud kualitas kekristenan sejati dalam hidup setiap orang percaya. Karena itu, gereja Tuhan seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan. Pokoknya
setiap perbuatan baik orang Kristen itu menyatakan kasih yang tertuju pada orang lain. Kasih pertama-tama mengenai saudara seiman. Dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Alkitab berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Namun, dalam memberi kesaksian, ini di hadapan sekalian orang. Roma 12 ayat 17. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang diperluas merangkum semua manusia, termasuk musuh sekalipun. Dalam Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makanan. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sudah terlalu sering kita mendengar khotbah maupun renungan firman Allah yang membicarakan tentang kasih. Tetapi persoalannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita sudah melakukannya seperti jemaat-jemaat di Makedonia? Prinsip kebenaran yang diajarkan Paulus itu diberikan bukan saja kepada orang-orang Korintus pada waktu itu, tetapi ini menjadi pedoman bagi kita sekalian sebagai orang percaya, orang yang telah diselamatkan berdasarkan kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam hidup kita bersama. Dalam bacaan ini Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus dan kepada kita agar turut mengambil bahagian dalam pelayanan kasih untuk mendukung atau menolong dalam memberi bantuan bagi orang-orang yang memerlukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang ketika kita berbicara tentang kasih, memang ketika kita mengucapkan sangat mudah. Tetapi ketika kita mau mengaplikasikannya, mau melakukannya, begitu sangat sulit. Mengapa Paulus meminta kepada kita, setiap orang percaya, melakukan pelayanan kasih ini? Sebab harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mempunyai kasih di dalam hidup ini, kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hanya dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat Makedonia, maka dengan kasih itu jugalah jemaat Makedonia mampu menyatakan perbuatan mereka kepada orang lain dalam hal membantu saudara seiman mereka untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Dan kepada kita sekalian sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah itu juga, seharusnya kita juga mampu melakukan pelayanan kasih di dalam hidup kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, yang mendasari sehingga ketulusan dan kemurnian motif dari jemaat Makedonia mau ambil bagian dalam pelayanan kasih sebagai bukti buah pertobatan mereka, yaitu mereka telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberi dukungan. Ayat 10 sampai ayat 15. Saya ulang,
mereka telah menunjukkan kemurahan hati mereka dengan memberi dukungan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Paulus tidak bermaksud supaya orang-orang kudus di Yerusalem itu merasa senang dan orang-orang yang berada di Korintus itu menjadi susah. Ia menghendaki supaya semua hal menjadi seimbang. Pada waktu itu orang-orang dalam jemaat Korintus hidup berkecukupan. Dan karena itu mereka patut menolong saudara-saudara mereka di Yerusalem yang sedang dalam kesusahan dan kekurangan. Tanggung jawab khusus semua orang Kristen ialah menolong saudara-saudara Kristen yang lain apabila hal itu diperlukan. Itulah kemurahan hati orang-orang kudus yang ditetapkan atas semua orang Kristen, bahwa apa yang mereka lakukan kepada salah seorang dari saudara-saudara seiman itu sama artinya mereka melakukannya kepada Kristus. Di masa virus pandemik COVID-19 ini, walaupun situasi yang dialami oleh orang-orang kudus di Yerusalem saat Paulus menyampaikan firman ini berbeda dengan situasi sekarang di masa pandemik COVID-19. Kita melihat secara nyata dampak yang ditimbulkan dalam lingkungan sosial berskala nasional cukup mengharukan. Melalui Kementerian Keuangan setidaknya mencatat ada 8 yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Dan salah satunya ialah dikatakan sampai 11 Maret lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan apa yang terjadi akibat virus corona terhadap industri yang ada di negara Indonesia. Sehingga beberapa stimulus ekonomi diluncurkan oleh pemerintah demi memenuhi dan meringankan beban bagi masyarakat miskin atau yang tergolong tidak mampu. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat situasi yang kita hadapi pada saat ini, secara nasional dalam negara kita, kita yang disebut sebagai orang percaya, kita yang disebut sebagai orang-orang Kristen, yang sudah menerima kasih anugerah Allah itu, apakah gereja-gereja Tuhan turut serta mengambil bagian dalam pelayanan kasih? Paulus mendorong kita untuk selangkah lebih maju, yaitu dengan mengikuti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan dukungan kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kemurahan hati mereka benar-benar terjadi karena anugerah Allah. Sebab mereka sendiri sedang menderita berbagai kesulitan. Tetapi mengapa jemaat-jemaat Makedonia justru dikatakan dalam
ayat pembacaan kita. Mereka memberi melebihi dari kemampuan mereka. Tidak lain karena kemurahan hati yang terjadi dalam hidup jemaat di Makedonia. Padahal mereka sendiri miskin. Mereka sedang menderita berbagai kesulitan. Meskipun demikian, mereka memberi melebihi kemampuan mereka dengan sukacita. Teladan ini seharusnya memotivasi kita, jemaat Tuhan, untuk memberi juga dengan murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, secara umum, hanya karena kita merasa kelebihan, barulah kita mau menolong atau membantu sesama sebagai orang percaya. Nanti pada saat kita merasa kelebihan, barulah kita mau melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baru kita membantu. Tetapi manakala kita merasa bahwa kita sendiri dalam keadaan menderita, dalam keadaan kekurangan, mengalami kesulitan keuangan, atau dalam bentuk hal yang lain, tentu mungkin kita masih berpikir untuk mau melakukan perkara itu. Karena itu, melalui jemaat di Makedonia, kita harus melihat dan meneladaninya. Bagaimana kita yang telah menerima kasih karunia Allah ini, mari kita juga menyatakannya melalui kemurahan hati kita di dalam mendukung dan membantu, menolong saudara seiman kita yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Itulah tadi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kiranya dapat menjadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah masing-masing. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238. Engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah genggam, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali, pri tetap. Kelak andang insan duduklah di atas awan, pri tetap di dalam kebesarannya, dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau
berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempai laki-laki datanglah. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada Ibu kami persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, dan kami boleh memakainya di dalam kehidupan ini untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus memperlengkapi sehingga boleh terus dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai tanda syukur kami atas segala yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Francis Susupa. Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak kirim Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak kirim Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Kepada hambanya kami persilakan. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus, dalam kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, dan mengokohkan kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mengangkat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.